Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah jemaat Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kembali mengalami Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk dapat mempersiapkan Tuhan yang sudah kita ikuti selama 1 bulan ini ya. Iya. Memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Lagu-lagunya, lagu yang akan kita nyanyikan sudah dikirim di grup Tubuh Kristus. Mari bersama-sama kita angkat hati kita di hadapan Tuhan, menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini untuk pertolongan dan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun tantangan dan halangan rintangan kami hadapi, tetapi kami percaya kami tetap meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu di dalamku. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu bersamaku. Ajar dan perkasa perbuatan-Mu, besar dan mulia, Kau layak disembah. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan Engkau Yesus. Segala bangga mengaku Yesuslah Tuhan. Setiap lutut berpeluh menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu di dalamku. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu bersamaku. Ajar dan perkasa perbuatan-Mu, besar dan mulia, Kau layak disembah. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan Engkau Yesus. Segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Setiap lutut berteluh menyembah Yesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan Engkau Yesus. Selidah mengaku Yesuslah Tuhan. Setiap lutut berteluh menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Ya Tuhan, biarlah pujian ini sekali lagi membawa kami untuk senantiasa meninggikan Engkau, senantiasa mengagungkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga orang yang belum mengenal Engkau dapat melihat
betapa Tuhan itu nyata melalui kehidupan umat-umat Tuhan. Iya. Mereka boleh mengakui bahwa Engkau Tuhan Yes. yang patut disembah Iya. dan dimuliakan di dalam Amin. seluruh kehidupan Amin. yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kerendahan hati kepada kami untuk kembali tunduk dan belajar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan yang terhubung pada pagi hari ini untuk dapat bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang terhubung pagi hari ini, saya menyapa selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Amos pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan minta bantuan Pak Pembala untuk membaca. Amos pasal 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan dengan sebuah peringatan yang sangat keras ya. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti pembacaan firman Tuhan berdasarkan santapan harian, maka kita melihat bagaimana bebalnya umat Tuhan yang dipilih menjadi umat kesayangannya. Di dalam ayat 7 ini kita melihat bagaimana Amos menuliskan bahwa bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah ini mengangkat sebuah masa yang benar-benar mengingatkan bangsa Israel bagaimana mereka hidup di dalam perbudakan, lalu Tuhan memanggil mereka keluar dengan tangannya yang sangat kuat teracung untuk membela umatnya. Setelah mereka menyaksikan bagaimana tulah demi tulah ditimpakan kepada bangsa Mesir ketika itu, dan mereka boleh lolos. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka menyaksikan karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwa bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang juga pantas untuk dihakimi oleh Tuhan, tetapi mereka dipilih. Nah pertanyaannya, bagaimanakah perasaan kita ketika kita memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang dan orang itu menyia-nyiakannya? Nah itu dikembalikan kepada setiap kita ketika kita memberikan sesuatu yang baik dan berharga kepada seseorang lalu dia menyia-nyiakan. Mungkin seperti itu hati Tuhan ya, ketika Tuhan menganugerahkan sebuah keselamatan, mengangkat mereka keluar dari perbudakan Mesir, supaya mereka boleh menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang kuat, bangsa yang boleh menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ternyata yang terjadi adalah mereka menyia-nyiakan. Lalu berita penghukuman disampaikan.
Sungguh adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ketika ternyata Tuhan menyaksikan bahwa umat ini adalah umat yang tegar tengkuk dan penghukuman itu disampaikan. Nah, ini adalah berita penghukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada umat Allah yang dengan sengaja menolak perintah Tuhan. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar bertentangan dengan perintah Tuhan. Kalau di dalam kitab Amos ini dimulai dengan ketidakadilan, lalu mereka memeras, lalu mereka bukan saja memeras tapi juga mereka melakukan penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Mereka ikut terlibat di dalam praktek penyembahan berhala. Mereka melakukan tindakan-tindakan dosa yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat tindakan mereka, Tuhan menyuruh Amos untuk menyampaikan berita penghukuman. Jikalau kamu tidak bertobat, maka lihatlah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat di dalam ayat 10 dikatakan, oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Jadi berita penghukuman sudah disampaikan, namun masih ada kalimat hukuman itu tidak akan sampai kepada kami. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita melihat bahwa over pede sebetulnya ya, terlalu percaya diri, seolah-olah bahwa menganggap bahwa selama ini Allah begitu bermurah hati, Allah itu begitu panjang sabar. Tidak mungkin lah, udahlah kita enjoy saja, easy going dengan apa yang kita lakukan. Mau berbuat dosa, toh Allah itu maha kasih. Kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai orang tua ketika melihat anak-anak yang diberi peringatan demi peringatan tetapi terus melanggar? Saya percaya bahwa setiap orang tua merasakan sakit hati ketika seorang anak yang dikasihi, seorang anak yang diopeni begitu ya, seorang anak yang selalu diberi makan, seorang anak yang selalu dijaga, dirawat sejak kecil. Lalu ketika anak itu merespon dengan cara seperti mengabaikan, bahkan dengan sengaja melakukan apa yang tidak disukai oleh papa mamanya, pasti akan merasa sakit. Dan ini yang coba kita pahami tentang perasaan hati Bapa ketika melihat umatnya yang benar-benar sudah kehilangan, saya mau katakan bahwa kesadaran bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, maha kasih. Mereka cuma melihat sisi maha kasihnya Tuhan, lalu mengabaikan akan perintah Tuhan, mengabaikan berita penghukuman, peringatan demi peringatan telah disampaikan. Kalau kita melihat bagaimana ada di dalam perikop-perikop sebelumnya, penglihatan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah semua berita penghukuman. Tetapi umat ternyata masih saja melanggar perintah Tuhan. Kegagalan umat Israel menjadi pelajaran bagi kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan mau datang menebus kita melalui Yesus Kristus. Hari ini mungkin kita juga tidak ubahnya seperti umat Israel yang menganggap bahwa sekali selamat tetap selamat, dan apapun yang akan saya lakukan tetap saya akan selamat, sehingga kita bermain-main dengan dosa, sehingga kita menganggap bahwa dosa adalah sesuatu yang biasa. Kiranya kita disadarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa anugerah itu mahal harganya, gratis tetapi mahal. Kita tidak bisa membayar dengan uang, kita tidak bisa membayar dengan talenta kita. Apapun yang ada pada kita
tidak bisa membayar hutang dosa yang telah dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Hanya apa? Hanya sebuah hati yang mau sadar dan bertobat. Tiap-tiap hari ada pertobatan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Karena kita manusia berdosa, setiap kali kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi yang Tuhan mau ada selalu kesadaran untuk datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan bawa aku untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Setiap hari ada kesadaran bahwa kita diselamatkan. Setiap hari ada kesadaran bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat renungan hari ini adalah hati-hati dengan godaan semu. Hati-hati dengan godaan semu. Kenapa? Ada begitu banyak hal yang kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, tetapi sebenarnya dia sedang menyeret kita untuk jauh daripada Tuhan. Kita menganggap ini hal yang biasa, nggak apa-apa. Kita terlalu bertoleransi dengan apa yang dunia tawarkan. Sebenarnya bangsa Israel seperti itu. Mereka menganggap nggak apa-apa. Akhirnya lama-lama mereka jauh dari Tuhan dan melakukan apa yang benar-benar menentang Tuhan. Tuhan mau kita terus berjalan, terus setia kepada perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berjalan sepatutnya sebagai anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kita atas anugerah keselamatan, kita selalu konsisten. Nah, ketika kita tidak konsisten, disitulah celah iblis. Nah, mesbah keluarga juga adalah sesuatu yang menjadi tempat Allah mau mengajari kita. Ketika ada mama, papa, anak-anak yang mulai belajar, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan terus bekerja dan mengerjakan apa yang menjadi upaya kita sebagai orang percaya yang mau berjalan dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Bapak Ibu. Mungkin ada tantangan. Suami sibuk misalnya. Anak-anak yang hari-hari ini begitu lebih sibuk seolah-olah dari orang tua, begitu ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan pasti akan menolong kita ketika ada upaya dari orang tua, ada upaya dari seseorang yang mengenal Tuhan, yang mau bertekad membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya, mari bersama-sama kita kembali mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita akan berdoa dan mengakhiri mesbah keluarga kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu boleh yang sudah terhubung boleh menuliskan di kolom komentar pokok doa yang mungkin kita bisa doakan hari ini, pagi ini. Mohon dituliskan di sana. Sementara Bapak Ibu menuliskan pokok doa, nanti Sensen bisa membantu untuk melihat. Setelah itu kita pagi hari ini akan berdoa, mendoakan setiap jemaat Tuhan yang menuliskan pokok doa di kolom komentar. Mari kita menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu di dalam hidup. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu bersamaku. Ajar dan perkasa perbuatan-Mu.
untuk hari ini nanti jam 2 siang ujian PNS. Biar Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menuntun. Haleluya. Iya, mari kita berdoa untuk Bu Endang. Kita semua sama-sama mendukung untuk kerinduan Bu Endang dan hari ini yang akan mengikuti tes PNS. Kiranya Tuhan yang akan beranugerah panitia maupun setiap peserta sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan sehingga yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan. Minta Pak Gembala. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah mendengarkan doa-doa dari hati kerinduan dan apa yang menjadi harapan daripada keluarga-keluarga tubuh Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk hari ini supaya Tuhan memberikan kemurahan dan perkenanan untuk dia boleh mengikuti tes dan dia boleh berhasil untuk masuk PNS. Kami percaya dan kami mempercayakan itu kepada Tuhan yang memperkenankan kehendak-Mu boleh jadi atas keluarga ini, keluarga Bu Endang, Pak Probo dan juga Uti, ibu daripada Bu Endang dan juga anak cucu semua, kiranya diberkati semua dan juga keluarga-keluarga tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan ibadah pada hari besok. Kiranya setiap umat Tuhan sungguh datang kepada Tuhan, mengingat bahwa hari yang Tuhan kuduskan adalah hari di mana kita untuk merayakan kebaikan Tuhan, mensyukuri akan segala hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita semua baik jemaat, kita mendoakan setiap hamba Tuhan yang akan melayani, berdoa untuk peralatan yang digunakan, kiranya sungguh-sungguh efektif untuk kita dapat beribadah dan mewartakan Injil kepada lebih banyak orang lagi. Mari kita berdoa. Bapak di Maka surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk mendoakan pelayanan kami, umat-umat Tuhan. Dan pada hari Minggu kami akan beribadah secara langsung. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan untuk dapat menolong setiap anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri. Tuhan menolong supaya tim ibadah, multimedia, pelayanan musik, semuanya boleh bersinergi, boleh melaksanakan persiapan pelayanan yang baik, sehingga apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati hati kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Ya hamba Tuhan yang akan melayani pemberitaan firman, yang akan memuji, meninggikan Engkau dalam ibadah, baik di jemaat tubuh Kristus maupun gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru muka bumi ini. Kiranya setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh datang dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kerinduan kami, setiap ibadah kami boleh mengubahkan hidup kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami rindu banyak orang boleh terberkati, banyak orang boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan menganugerahkan hikmat kepada pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan yang akan menolong supaya semuanya dapat memiliki hati yang sungguh takut dan menghormati Tuhan. Sehingga setiap keputusan mereka sungguh boleh berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk jemaat Tuhan yang boleh terhubung bersama kami pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Ya, apa? Doa untuk tunda rumah kami. Oh iya, untuk bulan Wa kita akan doakan untuk bulan Wa atau ya Mama Neva, ya kita berdoa untuk perpindahan rumah yang akan dilakukan bulan depan. Juga bulan Wa juga kita akan doakan ya. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang akan membangun kembali rumah tangga mereka di satu kediaman yang baru. Kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati segala sesuatu yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan yang akan menyediakan semuanya.
perlindungan, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan, serta keberhasilan semua yang dilakukannya boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolonganmu. Kepada keluarga Mama Neva dan juga Bulan Was, semua keluarga tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah? Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, anak-anak. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Salam ya sehat. Salam diberkati semuanya beraktivitas, dan seluruh doa-doa yang datang dari kerinduan, saya percaya Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya. Tuhan berkati semuanya.